Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Radian. Selamat siang, Audrey. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber wawancara bidang hukum dalam rangka memenuhi tugas PPKN. Perkenalkan, saya Audrey Karin Gifty Salsabila dari kelas 8 SKS SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Bapak Dr. Radian Syam, Sarjana Hukum, Magister Hukum adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Direktur Eksekutif Indigo Network, penulis berbagai buku bidang hukum, saksi ahli pada berbagai persidangan, serta narasumber pada berbagai webinar bidang hukum. Pada kesempatan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Bapak memulai bekerja menjadi dosen di Fakultas Hukum? Ya, baik. Terima kasih, Audrey. Ya, senang saya bisa menjadi narasumber ya di dalam pemenuhan tugas yang ditugaskan oleh guru Audrey di mata pelajaran. Saya hampir menyebut mata kuliah, ya mata pelajaran PPKN. Ya, jadi tadi pertanyaan Audrey, sejak kapan saya menjadi dosen hukum, dosen di Fakultas Hukum, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jadi kalau sedikit boleh saya bercerita nih Audrey ya, saya lulus S1 2002 dari Trisakti, Fakultas Hukum Trisakti, dan kemudian 2003 saya mencoba untuk ngambil Magister Hukum S2 di UI, Fakultas Hukum. 2003, kemudian alhamdulillah saya menuntaskan di 2005, 2 tahun. Nah, kemudian 2006 baru saya memulai untuk menjadi dosen, tapi belum dosen tetap, Audrey. Baru dosen luar biasa. Jadi dosen luar biasa ini dosen terbang, dosen yang ya ke kampus hanya ngajar, setelah itu pulang mengerjakan tugas yang lain. Jadi artinya tidak punya kewajiban-kewajiban lain di kampus. Nah, baru 2015 ya saya menyatakan diri untuk untuk menjadi dosen. Nah, 2015 itulah baru menjadi dosen tetapnya hingga sekarang. Nah, alhamdulillah jadi memang kurang lebih sudah 7 tahun ya Audrey ya untuk menjadi dosen tetap. Tapi kalau untuk ngajar itu sendiri ya dari 2006 seperti itu. Oh, terus mengapa memilih pekerjaan menjadi dosen di Fakultas Hukum? Iya, ini memang dulu jujur saya nggak pernah terfikir Audrey, tidak pernah bermimpi dan bahkan tidak pernah mencita-citakan menjadi seorang dosen. Dan bahkan sebenarnya kalau boleh saya cerita menarik, saya dulu itu kecil punya cita-cita itu sebagai pemadam kebakaran. Nah gitu. Mungkin agak aneh ya, kok mau sih jadi pemadam kebakaran ya. Terus kemudian berubah menjadi pilot gitu. Tapi ternyata karena pakai kacamata, kedua kan nggak boleh itu salah satu syaratnya kan. Dan kemudian juga buat mata pelajaran yang hitung-hitungan nggak terlalu menguasai, ya akhirnya ngambil IPS dan kemudian masuk ke Fakultas Hukum. Nah, di dalam proses perjalanan itu pun juga ketika saya kuliah S1, S2 tidak terpikir untuk jadi dosen, Audrey. Tapi entah kenapa mungkin karena sudah passion ya, sudah kemudian senang bertemu dengan banyak orang, kemudian juga senang juga bertemu, senang juga berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa. Jadi saya mencoba ini kayak mungkin pilihan atau dunia saya di sini. Dan kebetulan juga memang almarhum ibu itu meminta saya untuk untuk saya menjadi dosen di Fakultas Hukum seperti itu. Dan saya memang ketika menjalani ya senang juga, artinya memang
Ya, karena kan sesuatu pekerjaan itu harus didasari dengan kita menyukai atau tidak, passion kita atau tidak gitu. Jangan kemudian kita paksakan gitu, biar kemudian kita menjalaninya dengan senang, dengan nikmat dan penuh dengan kebahagiaan lah, seperti itu. Jadi cita-citanya berubah-berubah gitu ya? Iya, berubah-berubah. Ya, tapi mungkin iya kalau misalkan dilihat kan dari pemadam kebakaran itu senang membantu orang, kemudian pilot kan juga membawa penumpang gitu ya. Dan ya dosen pun juga sama. Jadi ya kalau mau ditarik apa namanya benangnya ya kurang lebih hampir sama ya tujuan dari cita-citanya itu. Seperti itu. Terus menurut Bapak, bagaimana sih pendapat Bapak terkait hukum yang berlaku di Indonesia? Ya, memang apa namanya menarik ya kalau bicara hukum. Apa selalu apa namanya selalu berubah gitu. Sama halnya seperti bicara kedokteran kan gitu ya. Selalu berubah, selalu belajar kita. Tidak hanya ya saya juga tidak bisa katakan yang berubah itu hanya hukum dan kemudian kedokteran, tidak yang lain, tidak sama aja gitu ya. Nah, dalam konteks pertanyaan Audrey tadi, bagaimana pendapat saya terkait mengenai hukum? Iya, karena kan gini, kita hidup memang harus ada aturan, kan gitu. Apa kita hidup punya aturan, apalagi ya mohon maaf ya Audrey ya, kita sama Muslim, ya Allah apa namanya ciptakan kita sebagai khalifah itu juga ada aturan gitu kan. Dia memberikan kita pegangan agar kita kemudian bisa selamat nih di dunia akhirat. Nah, hukum itu juga menjadi penting buat kita agar kita menjadi apa namanya orang-orang yang tertib, tidak saling tabrak sana tabrak sini seperti itu. Jadi hukum ya harus ditegakkan, nggak boleh kemudian sudah ada aturan malah kemudian dicari-cari ruang atau dicari-cari cara biar kemudian hanya kita yang selamat, orang lain tidak selamat. Nah, itu yang tidak boleh. Seperti itu. Terus kan ada sebuah opini nih yang menyatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap opini tersebut? Iya, ini karena kan itu yang tadi saya bilang ya, Audrey ya. Karena apa namanya hukum itu tidak dijalankan, tidak dipatuhi dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi akhirnya masyarakat ya oknum lah ya sebagian orang itu menganggap hukum itu menjadi tajam ke bawah dan kemudian menjadi tumpul ke atas. Karena kemudian akhirnya hanya orang-orang yang tidak punya kekuasaan, hanya orang-orang yang tidak mampu dalam tanda kutip, yang kemudian ketika dia bersalah dia benar-benar diterapkan hukum itu. Tapi ketika pejabat, penguasa, ya yang punya kekuasaan, dia tidak dapat tersentuh oleh hukum. Nah ini yang sekali lagi yang memang harus kita lawan. Gitu. Nah ini harus juga seperti Audrey, teman-teman Audrey ya, jangan kemudian apa namanya terpicu dengan opini itu. Nah, generasi muda Audrey inilah menjadi penting untuk apa namanya benar-benar menegakkan, menjaga hukum itu sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ya sah saja ya ketika ada opini seperti itu. Tapi kemudian juga harus kita buktikan bahwa itu sebenarnya tidak benar. Itu Jadi Audrey. hukum itu berlaku buat semua orang ya? Oh iya dong, hukum itu berlaku untuk semua orang. Hukum itu tidak mengenal apa namanya? Hukum itu tidak mengenal batasan. Hukum itu tidak mengenal karena dia dari suku tertentu, maka kemudian hukum itu berlaku. Ketika dia tidak dari suku tertentu, hukum itu. Saya ingin sedikit bercerita ke Audrey. Jadi dulu ketika rapat BUPPKI, ya para funding father kita nih, Audrey, para pendiri bangsa ini atau tokoh
nasional, bahkan orang-orang yang tidak perlu lagi diragukan secara keilmuan dan kesolehannya, ya, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama, mereka duduk di dalam rapat BUPPKI itu. Nah, di dalam rapat BUPPKI, mereka tidak pernah satupun menyebutkan saya mayoritas, maka kemudian saya yang harus menentukan aturan. Anda yang minoritas, maka kemudian Anda harus tunduk kepada aturan saya. Itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena mereka sadar Indonesia itu kaya dengan keanekaragaman, ya, kaya dengan berbagai macam suku, bangsa, kemudian adat istiadat dan bahkan agama, ya. Nah, selama dia anak Indonesia, selama dia mengakui adalah warga negara Indonesia, maka dia harus patuh, dia harus tunduk kepada hukum. Ya, tidak mengenal apakah dia anak presiden, mantu presiden, cucu presiden, atau kemudian anak bupati, ya, atau mungkin anak dosen, ya, atau anak dari kalangan manapun, ketika dia melanggar hukum ya harus ditegakkan. Seperti itu. Wah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan pada wawancara kali ini. Terima kasih Bapak Radian atas sharing ilmunya. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Saya izin tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses ya Audrey ya. Terima kasih. Ya.